Selamat pagi Sobat Royce. Hari ini kita mau bikin pie. Karena saya punya, kemarin tuh saya lihat ada apel hijau. Apel mana lagi? Apel Malang. Terus saya pengen bikin apel pie. Karena kalau pakai apel Malang tuh memang dia lebih enak ya. Karena dia krenyes-krenyes dan lebih asem gitu ya. Atau Granny Smith juga bisa. Nah, ini pie-nya ini saya bikin yang kayak pastry kecil-kecil, bukan yang besar. Kemudian juga ada dua cara, yang satu saya goreng, yang satu saya bake. Kalau untuk digoreng nanti teksturnya jadi lebih renyah, kayak pastel, kayak kulit pastel gitu. Kalau yang di bake dia akan lebih kayak apa ya, kayak memprul gitu, nggak renyah. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba. Untuk membuat pie apel pie, itu kita bikin isiannya dulu ya. Jadi ini saya perlu apel. Ini apel, boleh apel Malam, boleh apel Granny Smith, boleh. Jangan apel yang kepus-kepus tuh ya, karena kita perlu yang teksturnya keras, jadi dia agak-agak asem gitu. Jadi paling bagus sih apel Malang atau Granny Smith. Kemudian nanti kita perlu air lemon. Kalau tidak punya lemon boleh pakai air jeruk nipis. Kemudian ini brown sugar atau palm sugar boleh. Kalau tidak ada boleh pakai gula pasir tapi rasanya nanti kurang legit gitu. Kemudian kita pakai cinnamon bubuk sama pala dan butter. Jadi ini apelnya udah dipotong-potong kotak-kotak kecil seperti ini ya. Lalu kita masak dia. Usahakan memang benar-benar kecil ya, jangan terlalu besar karena nanti susah waktu kita akan membungkusnya. Kita siapkan tempatnya, kita panasi, lalu kita masukkan apelnya. Kita tumis sampai layu. Ini sudah layu, lalu kita masukkan brown sugar dan bubuk pala serta cinnamonnya. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Kita masak terus sampai mengental ya, jadi kayak sirup apel gitu. Lanjut terus sampai kental, baru nanti kita masukkan mentega dan air jeruknya. Ini harum cinnamon sama apelnya udah kecium. Entah kenapa ya sekarang tuh saya suka semua yang berbau cinnamon buat pastry. Dulu apel pie saya nggak begitu suka karena nggak suka kayu manis. Tahu-tahu pas bikin lagi, loh kok suka, kok enak gitu. Sama dengan cinnamon roll itu juga, itu awalnya saya suka sama cinnamon gara-gara cinnamon roll. Ini enak nih baunya. Ini airnya sudah kental. Sekarang kita boleh masukkan air lemonnya. Kita matikan api. Lalu kita masukkan butternya. Kita bisa simpan kita dinginkan dulu, kemudian kita bisa simpan di lemari es untuk digunakan sebagai bahan isian. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita mau bikin kulit pastry-nya. Kita perlu tepung terigu protein rendah,
Kalau tidak ada yang rendah boleh pakai yang all purpose atau yang sedang. Cuman kalau pakai yang rendah nanti dia lebih kriuk ya. Kemudian kita perlu mentega, kemudian garam dan air lemon, kemudian nanti pakai air es juga. Untuk pertama yang kita lakukan ada mencampur tepung dan mentega. Kita juga memerlukan baking powder. Nah, ini tepung dan menteganya sekarang kita uleni sampai berbulir. Setelah berbulir seperti ini, kita campurkan garam, lalu kita aduk lagi, baru air esnya masuk sedikit demi sedikit. Kita masukkan juga air jeruknya, ini biar renyah ya. Nah, ini kalau adonannya udah seperti ini udah cukup ya. Ini jadi airnya antara 10-15, jangan kepatok harus berapa, tapi kalau udah seperti ini udah cukup. Karena nanti kalau terlalu lembek nggak bisa digiling, kalau terlalu keras nanti adonannya pecah-pecah. Nah, sekarang kita giling. Kita letakkan adonan, kemudian kita giling ya. Kita giling sampai kira-kira diameternya 1 cm sampai setengah cm. Nanti kita lihat dulu. Sekarang kita giling. Nah, ini udah jadi, kita potong-potong seperti ini. Saya pakai ukuran 5 kali 7 ya. Sesuai selera aja. Kemudian ketebalannya ini sekitaran 2 mili. Mau bikin tipis boleh, mau bikin agak tebal juga boleh. Nah, sekarang kita resting, kita tutup. Kita biarkan selama kurang lebih 1 jam. Jadi ini udah 1 jam sampai setengah jam. Kita boleh mulai isi. Ini kalau misalnya kita lihat ini kan sekitar 1-2 mili ya. Kalau misalnya dianggap itu masih terlalu tebal, boleh kita pipihin, kita bantu pakai tangan seperti ini. Kemudian kita isi. Ini tadi isiannya kita udah masukin kulkas biar dingin, biar nggak susah nanti buat ngisi. Kemudian kita taruh di tengahnya sekitar 1 sendok makan, nggak usah terlalu penuh karena nanti susah ditutup, nanti pecah-pecah. Nah, kalau udah seperti ini, kita tutup atasnya, kita ratakan, tarik-tarik ya, kalau nah gitu, biar bisa nutup semua. Tuh. Nah, kalau sudah nutup semua seperti ini, kita pencet-pencet biar rata semua ya kan. Seperti itu. Kemudian kita bantu seal pakai garpu. Nih, tuh. Kita seal keliling ya pakai garpu. Nah, seperti itu. Keliling. Nah, kemudian kita rapikan, kita potong pinggirannya. Kalau mau rapi, kalau mau gini aja juga nggak apa-apa. Kalau mau rapi, kita potong pinggirannya yang nggak rapi tadi tuh, jadinya rata semua, cakep. Kiri, kanan, atas, belakang. Nah, seperti itu. Ya, lalu kita lakukan semua sampai habis. Nah, ini jadinya seperti ini. Kemudian ini kan kita mau goreng. Jadi kita taburin tepung dulu dan kita seal dengan kuning telur biar nanti nggak bocor ya. Tapi kalau misalnya mau di oven, ini seperti ini, bisa tinggal dioles kuning telur langsung di oven. Nanti kita bikin 2 jenis, yang di oven sama yang digoreng. Tabur tepung seperti ini ya, kemudian kita olesin kuning telur. Ini sudah cantik seperti ini. Sekarang kita masukkan kulkas atau freezer sebelum kita goreng. Di bake ini udah saya kasih kuning telur. Sekarang kita mau panasin oven 200 derajat dan kita bake sekitar 30 menit. Sedangkan yang digoreng juga kita akan goreng karena udah di kulkas selama 30 menit juga. Ini kita panaskan minyak sampai panas.
Kemudian kita goreng, kita keluarkan dari kulkas. Ya, ini harus minyaknya harus panas ya. Ya, kita goreng, kita coba goreng 2 saja dulu. Ini kita goreng harus sampai terendam ya minyaknya ya. Karena kita mau dia harus keringnya merata. Ini sudah mulai keluar, kulitnya berbubble-bubble. Ini kalau misalnya ini bisa di gini, di suwir-suwir gini biar matang sampai atasnya. Nanti kalau sudah baru kita balik. Ini belum. Sementara itu yang di oven juga sedang dimasak 30 menit. Nah, ini udah jadi. Kelihatan ya bedanya, yang ini di bake, yang ini digoreng. Kalau yang digoreng dia akan lebih kriuk-kriuk, dan yang kalau di bake ini dia akan lebih kayak pastry gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang digoreng ini pengen lebih kriuk, usahakan kulitnya digiling lebih tipis. Begitu juga dengan yang pastry. Tapi ini bukan tipe yang kayak puff pastry gitu ya, yang digigit terus keras, bukan yang kayak gitu. Tapi dia lebih kulitnya itu kayak pastrynya Bolen Bandung ya. Jadi seperti itu. Silahkan dicoba.